jadi di video ini aku mau jelasin ya mengenai project kemarin, mulai dari cara penginstalan dan sebagainya. Nah, pertama itu untuk penginstalan dari yang kemarin udah dilakuin, misal kayak setting pad PHP kemarin tuh ada beberapa step lagi yang harus dilakukan biar bisa install project. Selanjutnya itu caranya ketik aja Composer di web, ketik aja Composer terus ada gambar orang kayak gini nih, atau kalau di webnya tuh getcomposer.org. Nah, di ini getcomposer.org kayak gini tampilannya. Terus di ini aja di getting started, terus installation langsung dipakai Windows saja. Nah, di Windows tuh ada yang namanya aplikasi ini Composer strip setup.exe. Nah, ini tinggal di download aja, dijalanin. Terus ini nanti akan otomatis ngesetting pad yang PHP manual kemarin tuh, nanti akan langsung otomatis disetting di sini, jadi nggak perlu dilakuin apa-apa lagi. Nah, misal kalau udah berhasil nih install, kita tinggal coba buka CMD. Nah, kemudian tinggal diketik aja Composer, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tandanya udah keinstall Composer. Terus cara install project Laravel-nya tuh gimana? Kita coba buka web Laravel. Jadi di website tuh pasti ada dokumentasi dari suatu framework atau apa gitu. Nanti dibuka aja di documentation. Nah, di ini kita lihat yang versi 10 installation-nya nggak ada yang ini ya di dokumentasi. Level 9 juga enggak ada. Oke. Jadi kalau di websitenya, di dokumentasinya tuh instalasi pakai Composer tuh cuman ada di versi 8. Tapi nanti kalau pakai Composer juga bisa install pakai versi yang terakhir yang 10 itu. Kayak yang project kemarin tuh contohnya tuh aku pakai versi yang terakhir, yang 10 yang terbaru maksudnya. Cara instalasinya kayak gini, tinggal di CMD tadi tinggal diketik aja Composer, terus create, terus strip project, terus spasi Laravel, terus slash Laravel. Terus kalau misal mau install spesifikasi Laravel berapa gitu, tinggal diganti ininya, terus spasi nama dari projectnya di sini di terakhir. Aku contohin aja, tinggal buka CMD-nya. Terus aku mau install di folder download deh, biar nanti gampang dihapusnya. Jadi aku pindah dulu di download, atau aku ketik aja cd di CMD. Terus aku drag folder download. Bentar lagi aku kasih sini download cd. Nah, tinggal enter aja kalau udah kayak kemarin caranya. Nah, ini aku udah di dalam folder download. Cara install projectnya gimana? Karena tinggal diketik Composer, create strip project, terus tinggal Laravel slash, terus Laravel lagi. Nah, kalau udah spasi nama project. Kalau kemarin tuh nama projectnya DM, jadi kayak gini. Jadi tulisannya kayak gini, Composer spasi create strip project spasi Laravel slash Laravel spasi DM. Nah, kalau aku nggak ngasih Laravel 2.8.0 yang kayak di web ini, itu tandanya aku mau pakai yang versi terbaru. Jadi versi terbarunya tuh Laravel versi 10. Nah, jadi ini nanti akan install project Laravel versi 10, tinggal di enter aja kalau udah. Nanti kayak gini, jadi akan ada downloading kayak gini, ditunggu aja. Ini akan ngedownload project Laravelnya.
Nah oke, kalau kayak gini tuh tandanya udah ke download. Misal kita lihat itu di folder download akan ada folder DM, atau misal aku buka file manajernya aja, aku ke download. Nah ini akan ada folder DM nih, folder Laravel-nya. Terus coba aku masuk ke folder DM, jadi ketik cd terus DM, setelah itu php artisan serve untuk ngejalaninnya, php artisan serve. Nah akan kayak gini, tinggal copy aja ini, terus aku paste di web. Ini pastiin Sam udah jalan ya, biar bisa. Nah jadi untuk project awalnya itu kalau habis download fresh dari Laravel-nya tuh kayak gini tampilannya, sebelum udah aku ganti kayak kemarin. Nah jadi kayak gini. Aku matiin aja, Ctrl C. Nah jadi untuk cara installnya kayak gitu, jadi beda kayak yang aplikasi Mbak tunjukin tuh kemarin tuh, aplikasi buat ngelola database-nya kan, untuk ngelola MySQL kan. Uh, jadi nggak kayak gitu kalau di Laravel, cuman kita download sebuah folder gitu di CMD kayak gini ya. Terus aku mau buka folder project yang udah jadi kemarin aja, aku jelasin. Oke, aku open kemarin di dokumen, terus di web. Oke, nah ini yang project DM yang kayak tadi udah di download gitu, tinggal di open aja. Nah itu nanti isinya akan kayak gini nih, isinya ada beberapa folder, ada banyak folder sih. Nah yang perlu di ini yang paling penting tuh ada di app, http, terus controller, ini folder penting. Terus ada model, ini juga folder penting. Terus ada resource, ini juga folder penting. Resource views, ini folder penting. Ada routes, ini folder penting. Oke itu aja. Terus yang pertama setelah download project tadi itu kita konfigurasi file.env nya di sini. Nah itu kita tinggal ganti aja di db database, itu nama dari database project. Terus db username tuh username dari SAM nya. Terus password kalau pakai SAM biasanya kosong, jadi nggak usah diisi di sini. Kalau udah di sini, langkah selanjutnya di folder database dibuka aja, folder database. Terus ada folder migration. Nah di migration akan ada ini create user table, jadi ada file user. Nah itu diedit aja, tinggal di skema dua kali create tb admin. Jadi maksudnya tuh ini nanti akan ngebuat tabel admin di MySQL. Terus isinya atau strukturnya atau masing-masing kolomnya tuh ada apa aja. Nah di sini ada ID yang nanti namanya ID_admin. Berikutnya ada nmadmin yang itu sebuah string. Kalau string itu berarti biasanya 255. Terus ada username, itu juga string. Untuk username ini unique, jadi maksudnya itu nanti nggak boleh sama. Terus ada password, bentuknya string. Terus ada role, itu defaultnya user. Nah kalau mau admin harus diubah dulu di admin kayak kemarin.
kalau udah buat lagi folder namanya siswa. Nah ini baru buat lagi tabel dengan nama tb_pendaftaran. Nah isinya apa aja? Isinya ID pendaftaran, tanggal daftar, dan lain-lain yang bisa dilihat di projectnya kemarin. Terus kalau udah nih, udah bikin migration di database, kalau udah ya tinggal buka aja terminal VS Code juga bisa, atau buka terminal yang ini tadi. Ini jangan lupa masuk di dalam project dulu. Kalau mau masuk ke dalam project, biar aku drag dulu foldernya di ini. Bentar, aku ketik cd dulu spasi folder, aku drag di sini. Kalau udah aku enter. Nah jadi ini aku udah masuk di dalam foldernya, di dalam folder project. Kalau udah tinggal php artisan migrate. Nah itu nanti akan dibuatkan database di MySQL. Kalau misal database-nya tuh belum ada, database yang kita isi di NV ini tadi belum ada di MySQL kita, nanti akan dibuatkan. Terus sama tabel-tabelnya yang kita buat barusan tuh kayak tabel user, tabel admin, tabel pendaftaran, itu nanti akan juga dibuatkan secara otomatis. Aku close aja ini dulu. Terus kalau misal udah bikin database, selanjutnya itu bikin controller. Cara di app, di http controllers, di sini bikin aja controller admin. Nah kalau controller admin nih buat yang bagian, bentar aku jalanin aja dulu ya, php artisan serve. Nah ini aku akan jalanin projectnya. Kalau udah gini bisa di copy aja URL ininya, http nya, atau ketik aja localhost 28000 localhost 28000 itu nanti sama aja. Nah jadi kayak gini. Nah aku mau jelasin yang admin controller ini, itu fungsinya tuh yang di bagian admin ini. Jadi kayak kalau di sini yang untuk login tuh ada di bagian out yang login controller. Nih aku jelasin aja mulai dari awal, jadi berurutan gitu. Jadi di login ini, di login controller tuh ada beberapa metode. Pertama ada metode index. Nah metode index tuh ngapain? Di metode index tuh yang pertama di ini tuh akan ngecek apakah user tuh pernah login sebelumnya atau enggak gitu. Kalau misal sebelumnya udah login terus nggak logout, jadi akan di arahkan langsung ke dashboard, jadi nggak perlu login lagi, kayak gitulah simpelnya. Nah kalau misal usernya tuh belum login, nanti akan menampilkan HTML yaitu login.php yang ada di folder out sini. Di return view itu maksudnya di folder resource views. Nah di ini tuh maksudnya di sini, terus outnya tuh ini folder out, terus loginnya tuh yang ini login.php nanti. Nah nanti akan menampilkan HTML ini yang mana kayak gini. Nah jadi di login tuh yang index pertama nampilin halaman loginnya, terus abis itu ada metode login. Nah ini untuk logikanya gitu. Misal pertama kan ada dua inputan tuh, username, password. Nah itu nanti akan divalidasi dulu apakah username-nya tuh udah diisi, apakah passwordnya udah diisi. Misal belum, nanti akan nampilin error gitu. Misal kayak ini belum diisi, harusnya nampilin error deh. Tapi nggak aku tampilin ya udah nggak apa-apa. Nah jadi divalidasi dulu. Setelah itu ini maksudnya kayak select where
select where username sama dengan username ini. Jadi kita mau dapetin semua data dari username ini di SQL gitu. Kalau di Laravel bisa dipersingkat kayak gini, makanya lebih mudah kalau pakai framework. Jadi di sini juga logikanya kayak pertama diverifikasi dulu, kayak password yang diinputkan sama password yang ada di database itu sama apa enggak, cocok apa enggak. Terus role-nya user di database itu admin apa bukan. Misal kalau admin akan berhasil, akan di redirect ke dashboard. Terus kalau bukan admin nanti akan ambil kayak akun ini tuh bukan admin, jadi nggak bisa masuk gitu. Itu di method login. Terus ada lagi method get all user tuh itu nanti akan ada di dalam. Bentar aku masuk aja dulu. Oh bukan ini, admin kali ya. Oke, admin berhasil masuk. Ntar aku ganti aja yang like yang cerah. Nah untuk method get all user tuh buat yang ini, jadi nanti akan ngedapetin semua data user yang ada di database. Terus nanti akan ditampilin di ini. Jadi ini ada user admin sama user test di ini, bisa dilihat. Terus ada delete ya, kayak fungsinya jadi cuman untuk ngedelete. Caranya ngambil ID dulu, ID yang mau di delete apa, terus nanti ya tinggal delete ini. Setelah itu akan ngeredirect arahin kemana gitu, sambil ngasih tahu kalau user tuh berhasil dihapus. Terus ada lagi method logout, jadi ini nanti akan ngehapus session, jadi terus dibalikin lagi ke login gitu, di login kayak gitu. Terus ada controller yang di register juga mirip-mirip sama kayak yang di login, tinggal kalau di register, kalau login tadi kan ngecek gitu apakah password dari username itu cocok sama yang di database. Kalau di register tinggal nambahin data sih di function register ini. Jadi ini user .2 create tuh nambah data ke database, kayak insert into kalau di MySQL, tapi ini lebih singkat, lebih efisien. Terus ada di register ada edit itu untuk yang ini, yang bagian edit user nih. Nanti kalau mau ngedit role-nya atau ngedit username atau namanya itu, jadi itu pakai metode yang edit ini, edit sama update sih. Edit itu untuk nampilin HTML ininya yang ada di folder resource di bagian edit ini. Terus untuk update tuh baru nge-update nya data baru gitu. Jadi data baru divalidasi dulu, kalau required berarti nggak boleh kosong, kalau udah itu nanti diupdate aja gitu. Itu untuk register dan login. Atau di folder outnya kayak gitu. Di folder admin ya kayak yang di login sih, mirip-mirip, tinggal dicek aja kalau udah di dashboard di sini, dicek apakah usernya tuh usernya tuh udah login sebelumnya atau belum itu. Misal kalau kita belum login, kita langsung aja arahin ke dashboard, itu nanti nggak akan bisa ini untuk security-nya, untuk keamanannya. Terus habis itu kita ngambil semua data yang ada di database, data pendaftaran yang ada di database. Terus kita tampilin HTML dashboard ini sambil ngebawa data yang ada di database. Jadi nanti bisa ditampilin kayak ini, ID pendaftaran, nama, jurusan itu bisa ditampilin karena kita ngambil dulu di sini. Nah untuk create, pokoknya ini cuma untuk ngecek apakah user udah login sebelumnya atau belum. Baru di sini tuh ngasih status. Jadi kalau untuk yang status kayak status home, status create itu maksudnya untuk ngasih tahu kalau sekarang tuh berada di halaman apa. Jadi biar ininya bisa ganti warna gitu. Kalau misal di dashboard yang nyala di dashboardnya, kalau ditambah peserta yang nyala ditambah pesertanya gitu, biar bisa ngasih status sekarang ada di halaman apa.
Kalau create tadi buat nampilin halaman create-nya, maksudnya HTML-nya gini. Kalau store tuh fungsinya kayak lebih ke logiknya gitu. Jadi itu nanti nyimpen data ke database-nya. Kalau ini kayak yang kemarin udah dibikin sebelumnya, terus validasi dulu data yang diinputkan. Setelah itu ini admin titik dua kali create nih kayak insert into tadi, jadi lebih gampang, lebih efisien. Terus ngeredirect lagi ke dashboard. Kalau ini nanti berhasil, akan diarahkan ke dashboard sambil ngasih tahu kalau data tuh berhasil ditambahkan. Nanti akan ada kayak alert sebentar gitu kalau data berhasil ditambahkan. So juga sama, kalau show tuh untuk fungsi detailnya ini. Kalau kita klik, nah jadi show tuh buat nampilin halaman ini. Oke, so untuk nampilin halaman ini sambil ngebawa data dari ID yang kita klik. Jadi kita bisa tampilin di sini. Saatnya untuk edit juga mirip-mirip. Jadi mirip-mirip aja. Di edit kita kayak di show. Jadi kita nampilin halaman edit ini, sambil ngebawa data dari database. Kita cari berdasarkan ID. Jadi select bintang from-nya where ID sama dengan ini. Jadi nanti akan ngedapetin semua data dari ID tersebut. Terus kalau udah nampilin kayak gini kan, misal ada kita ubah apa-apa, terus ini ada logiknya. Jadi kita validasi dulu, jadi semua dibutuhin datanya. Setelah udah itu nanti diupdate. Nah, tinggal diupdate aja di sini. Ini update-nya kayak gini. Terus kalau udah nanti akan diarahkan ke halaman dashboard sambil ngasih tahu kalau user udah berhasil tuh diubah. Nah, untuk laporan cuman nampilin ini doang sih, laporan nampilin bagian laporannya. Jadi ini nampilin kayak gini sambil ngebawa data dari database. Nah, ini untuk fungsi metode laporan. Terus ada metode destroy itu untuk ngehapus. Kalau di sini di detail sih adanya, di hapus ini untuk destroy. Untuk home mirip-mirip, bisa di sama-sama ini yang kayak tadi yang di admin. Terus ada yang namanya model. Jadi di model itu kayak kita ngasih tahu di dalam tabel pendaftaran itu, yang boleh diisi atau diganti-ganti itu kolom apa aja. Nah, ini kita ngedefinisin ada ID pendaftaran, ini yang boleh diganti isinya atau ditambahin atau diapa-apain gitu. Terus di ini kita ngedefinisin ini model ini untuk tabel apa. Nah, di sini untuk tabel pendaftaran. Terus kan tentu untuk tabel kan perlu primary key. Nah, ini dikasih tahu primary key-nya ID pendaftaran. Karena primary key biasanya kan sebuah number ya, sebuah numerik. Tapi kalau ini kan ID pendaftaran tuh kan ada P00 berapa gitu, jadi kan sebuah string jadinya. Nah, jadi kita kasih tahu kalau primary ID-nya tuh sebuah string, jadi biar sistem nggak bingung gitu. Gitu juga untuk yang user. Jadi untuk tabel admin tuh yang boleh diganti di situ untuk nama admin, username, password, role, jadi gitu. Terus ini selanjutnya kayak gini tuh bawaan dari Laravel, jadi nggak perlu di ini. Kita cuma nambahin protected variable sama ini table yang yang apa, terus primary-nya apa gitu. Itu untuk model, controller, model, terus resource. Nah, seperti yang kemarin aku jelasin, jadi resource tuh tempatnya kita naruh HTML-nya. Kalau di Laravel tuh kita harus di sela-sela PHP ada blade-nya. Jadi ini emang fitur dari Laravel-nya.
kalau misal mau nambahin CSS lah atau gambar atau apa itu lokasinya di folder public. Jadi folder public itu biar bisa diakses nanti. Misal di sini kan di public asset. Nah, ini ada CSS-nya, ada image. Kalau misalnya nambahin image atau apa, itu lokasinya di folder public. Itu juga folder penting yang untuk diingat sih. Nah, di views itu ada layout. Nah, ini HTML yang mau kita tampilin. Jadi untuk Yelp di template.php itu kayak ngasih tahu nanti di bagian ini tuh diisi apa gitu. Nah, untuk isiannya sendiri apa itu akan dibagi-bagi nanti. Untuk satu file template.blade.php ini akan digunakan semua file-file di sini. Jadi Yield tuh ngasih tahu kalau bagian ini tuh akan diisi nanti. Nah, terus isinya apa, kita coba buka salah satu aja. Buka isinya apa, tinggal kayak gini caranya nge-extend layout.template. Maksudnya itu extended dari atau warisan dari layout terus template. Nah, ini template. Jadi ngasih tahu kalau file ini nanti akan diisi ke layout template bagiannya yang mana. Jadi yang section content maksudnya tuh karena yieldnya itu namanya content, jadi sectionnya namanya juga content. Kalau namanya isi nanti juga di sectionnya diganti aja isi. Jadi untuk nama ini sesuai dengan nama section. Untuk semua mirip, jadi kayak gitu. Tinggal kita ini kita HTML-nya, kita atur HTML-nya. Pertama aku buka dulu dashboard. Di sini aku tunjukin kalau dari data yang dikirim tadi cara nampilinnya kayak gini. Jadi ada 2 kali kurung kurawal, terus baru datanya, terus nama kolom di sini kayak gitu sih. Untuk yang lainnya juga mirip cara nampilnya, tinggal yang halaman untuk nampilin di laporan juga mirip. Nah ini tinggal di perulangan, jadi datanya itu di alias dengan P, terus nanti P nya dipanggil aja P ini. Nah, itu untuk resource views ya, kayak yang aku jelasin kemarin. Terus ada root. Nah, root di bagian web.php itu penting. Tujuannya tuh kayak misal ininya aku kasih login, itu nanti akan ngarah kemana. Kalau aku ini masih udah masuk kan, belum logout. Nah, itu akan langsung diarahin di login. Itu gunanya untuk ngecek yang session tadi. Misal aku logout terus ininya aku register, nanti akan diarahin ke register. Kalau aku enggak ada setelah garisnya, nanti akan diarahin di halaman ini. Nah, itu gunanya root. Kita akan jadi pertama di yang ini garis miring itu maksudnya kalau nggak ada apa-apa. Jadi misal cuman localhost 28.000 ini aja, jadi akan diarahin di mana. Nah, ini contohnya akan diarahin di controller home yang dengan method index. Nah, jadi yang ini jadi kayak yang tadi di controller home method index. Nah, ini untuk nampilin HTML index yang berada di folder home di folder resource yang folder resource views yang tadi. Nah, yang ini jadi akan nampilin kayak ginian. Itu di root. Itu yang lainnya juga sama, misal nanti formulir gitu, ininya formulir. Nah, itu nanti juga akan langsung diarahin di bagian formulir. Itu
bisa gitu karena adanya roots di Laravel ini. Kalau misal nggak ada roots ya kita harus ngedefinisiin misal file formulir.php, jadi ini juga harus ada .php nya gitu. Tapi kalau udah ada roots ya nggak perlu terus kayak gitu. Oke, udah semua sih yang yang perlu aku jelasin. Misal nanti masih ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oke, aku tutup aja videonya, bentar aku matiin. Oke, video oke, stop.